Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Pelita 8 TV. Hari ini kita kembali di program Piu, Mari Bicara. Kita masih membahas tentang musik Aceh dan lagu Aceh dengan sumber yang luar biasa yang sudah hadir di studio kita. Ada Bang Jul Afrizal alias Jul Pase. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah. Yo. Beliau adalah seorang penyanyi Aceh yang sangat masyhur ya. Luar biasa sekarang. Berapa album sudah ditelurkan, dan kita hari ini akan berbicara tentang musik Aceh saat ini. Bang, ini sedikit nih Bang ceritanya. Oke. Kalau Abang lihat hari ini ya, generasi muda itu sangat kreatif sekali ya dalam produksi lagu-lagu Aceh baru ya. Bahkan juga meng-cover lagu-lagu Aceh zaman dahulu. Kemudian ditampilkan dan luar biasa dinikmati oleh masyarakat di produksi mereka itu. Dan kira-kira Abang itu apakah mereka sudah melakukan menciptakan lagu ataupun berkreasi sesuai dengan keinginan masyarakat? Nah, ini awalnya kita harus tahu dulu bahwa geliat musik yang ada di Aceh lah. Nah, kita bicara tentang musikalitas Aceh. Iya. Di dalam kehidupan dan dalam tatanan musikalitas musik Aceh ini, kehidupan bermusik semakin hari semakin punya geliat khusus nih. Masing-masing mengambil peran, masing-masing mengambil peran, masing-masing sudah bismillah, tekadnya mau terjun ke industri. Cuma alhamdulillah industri yang diterima oleh masyarakat sekarang ini, pelaku-pelaku adalah industri yang lebih ke arah medsos, media sosial. Media sosial ya. Kita tahu bahwa sepanjang industri kita dulu pernah menggunakan piring hitam. Iya benar. Kemudian piring hitam ditinggalkan perlahan-lahan, kemudian diganti dengan pita kaset ya. Pita kaset. Kemudian pita kaset pun mulai disimpan katakanlah ya. Kemudian beralih ke CD. Betul. Kemudian sekali, video CD juga pada titiknya juga ditinggalkan, beralih ke menggunakan USB atau menggunakan USB. Kemudian beberapa tahun belakangan sudah di platform. Iya, benar. Artinya untuk industri kehidupan musikalitas ini seiring berjalan semakin hari semakin punya kapasitas yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, beruntungnya ini tidak banyak dari elemen seniman yang meninggalkan, artinya memanfaatkan ini. Banyak sekali pegiat-pegiat, pelaku-pelaku seni ini beradaptasi dengan dunia industri sekarang ini, terutama di industri musik. Nah, ini menarik, saya rasa ini menarik. Semakin hari kita punya konsep sendiri, matang, dan alhamdulillah sudah seperti ini. Dikonekkan dengan keadaan tadi. Alhamdulillah sejauh ini di tahun 2000, kawan-kawan seniman, pelaku seni di Aceh ini mulai perlahan-lahan bangkit dan merebut pasar nasional, malah pasar internasional. Waduh, luar biasa nih namanya. Itu dibuktikan loh. Dibuktikan gini. Kita dulu punya konsep dari dulu. Saya rasa kawan-kawan seniman setuju. Kita punya konsep lagu Aceh. Bagaimana di tahun ke tahun, hari ke hari, kita tidak hanya ingin memasarkan lagu Aceh hanya di Aceh. Insya Allah nantinya akan masuk ke tingkat nasional, berikutnya ke internasional. Dan itu terbukti di beberapa tahun akhir ini. Alhamdulillah itu terwujud ya. Harapan kawan-kawan pelaku seni lebih ke arah industri, katakanlah yang komersil dan tidak. Ada yang idealis, ada yang komersil. Tapi pada titiknya kawan-kawan semuanya punya panggung internasional. Hari ini kita bisa buat musik di studio yang hanya berukuran berapa meter, tapi dinikmati musiknya itu tidak oleh masyarakat setempat saja, tapi malah ke go nasional dan go internasional. Itu mungkin karena pengaruh ini Bang, pengaruh dari teknologi informatika saat ini yang sangat berkembang sekali ya. Betul, jadi media sosial seperti yang kita banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menawarkan
bagi seniman-seniman untuk bisa berkreasi dengan mudah gitu betul. tersebar kemana-mana gitu. Nah mungkin gini sih Van, mungkin kita bicara sedikit tentang kualitas ya. Ini bicara kualitas. Mungkin seperti yang bilang tadi, kita juga ada saksikan ya bahwa Aceh sangat sudah lumayan berkembang, seniman-seniman itu udah mulai go nasional bahkan go internasional ya. Betul. Kemudian dari sisi kualitas nih Bang. Nah sisi kualitas kalau Abang lihat apakah harus ada yang diperbaiki nih? Mungkin rata-rata ya bicara. Mungkin kalau 1-2 kreator-kreator musik Aceh ataupun seniman-seniman Aceh mungkin sudah berkualitas ataupun ya sudah mumpuni lah. Nah, mungkin sebagian besar juga tidak. Mungkin pendapat Abang sama kayak seperti saya ini. Bicara tentang kualitas, ini pastinya harus ada indikator satu. Yang kedua, sifatnya relatif. Bisa jadi bagi si A, katakanlah kita berdua nih. Buat Abi mungkin menilai indikatornya ini dia udah sangat berkompeten masuk ke wilayah nasional dan internasional. Berbanding terbalik mungkin buat saya nggak demikian, gitu. Karena rambut bisa sama hitam, pikiran beda-beda. Rambut kita bisa sama-sama hitam, tapi pikiran kita berbeda. Begitu juga penikmat musik ya. Betul. Nah, saya lebih cenderung melihatnya di segmen masing-masing dengan katakanlah warna masing-masing, genrenya itu. Ada orang yang sangat tidak efisien pada saat kita membanding-bandingkan, padahal itu tidak pada pada porsinya ya, pada benar. Orang menikmati musik tradisional dengan menikmati musik bergenre pop, itu akan beda cara menikmatinya. Tapi secara umum kualitas itu bisa para penikmat masing-masing itu bisa menentukan di tingkat berapa itu dia. Ada levelnya masing-masing. Ya, tapi secara umum saya lihat sekarang ini kualitas pemuda, nah anak muda berkaryanya itu lebih asik, katakanlah yang zaman now, tapi memang betul-betul lebih asik untuk dinikmatin. Cuma gini, jangan dilupakan juga bahwa potensi ini yang sedang dilakukan oleh pelaku muda, kreator muda, itu tidak lepas dari apa yang pernah disuguhkan oleh kreator sebelumnya. Jadi apa yang tidak bisa juga kreator muda sombong. Wah yang hebat, ini lagu ini buat enggak. Sebenarnya dia punya karakter, sebenarnya dia mengambil karakter yang dari kreator sebelumnya. Saya cenderung gini, pernah beberapa kawan ngajak diskusinya ada yang positif, ada yang negatif. Saya lebih ngerespon gini, tidak efisien, sangat tidak normatif pada saat membandingkan karya sekarang dengan karya lama. Benar. Sangat tidak normatif saya rasa. Karena masing-masing, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Benar, tepat sekali. Nah, kualitas yang dihadirkan oleh kreator muda sekarang, secara umum sudah sangat jauh lebih baik, dengan kacamata sekarang. Benar. Dengan kacamata sekarang. Nah, dan kita tidak pernah memungkiri bahwa endatu kita, senior, musisi lama, mereka juga sudah memberikan karyanya yang sangat efektif, sangat efisien, sangat menarik, sangat bagus, sangat berkualitas pada masanya. Nah gitu dia. Betul. Saya sepaham dengan pendapat bahwa kawan-kawan sekarang, kreator muda sekarang, baik itu musisi, sineas atau apapun itu, yang sekarang itu lebih wow gitu. Saya sangat setuju. Tapi jangan juga menghilangkan esensi dasar dari musik. Kalau aku lihat nih Bang, ini Abang cenderungnya sekarang bermusik dengan ala saat ini atau memang masih bertahan dengan pola lama? Ini yang bisa nilai sebenarnya penikmat itu sendiri. Saya tidak memberi patokan dan memberi patron pada siapapun yang mendengar. Karena seperti ini Bang, karena Abang lebih suka, saya lihat ini karakter Bang Gopa saya itu, dia ada jangan cae-nya itu luar biasa, kuat sekali. Alhamdulillah. Ya, seperti juga ada seperti penyanyi kita yang sudah Bang Rafli ya, Pak Rap ya, itu juga seperti itu. Abang juga bukan sama karakternya tapi cae-nya itu sangat Aceh banget itu. Dan saat ini saya lihat mungkin kawan-kawan rekan-rekan Pelita TV 8 juga bisa menyaksikan bahwa
tidak banyak yang seperti itu. Alhamdulillah. Apakah esensi musik Aceh, lagu Aceh, apakah seperti yang abang bawakan atau memang ada yang lebih lagi? Aceh tidak hanya Loksmawe, Aceh tidak hanya Aceh Utara, Aceh tidak hanya Biren. Aceh itu sangat luas dari ujung Sabang, Kuala Simpang di pantai pesisir utara sampai Kuta Cane dan makanya masing-masing Aceh punya bahasa sendiri, punya karakter sendiri, punya musik sendiri, punya instrumen sendiri yang wow gitu kan. Nah, andai kata ini bisa digabungkan menjadi sebuah kolaborasi, justru luar biasa. Luar biasa sekali. Oh, Maman, terima kasih banyak Bang. Ini kita sudah membahas tentang bagaimana perkembangan musik Aceh dan seluk-beluknya tadi dengan Bang Julpasek. Untuk segmen pertama kayak sudah selesai dan kita akan break sedikit untuk masuk ke segmen kedua.